Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Selamat berjumpa kembali di channel TV Panji dalam serial Memahami Budaya Panji. Kali ini saya akan bercerita tentang sosok Raden Panji yang digambarkan sebagai figur ideal laki-laki. Dalam cerita Panji, tokoh Inu Kertapati seringkali digambarkan sebagai Arjuna yang tampan dan bagus, seperti Batara Kamajaya, memiliki kesaktian dan selalu unggul dalam setiap pertarungan dan perperangan. Tidak berbeda dengan Arjuna, Panji Inu Kertapati juga tampil sebagai tokoh satria yang menjadi pujaan wanita. Namun kesetiaannya kepada Candrakirana sebagai kekasih tidak pernah luntur, meskipun dia berulang kali terpaksa berpetualang dengan putri-putri lain. Raden Panji Asmorobangun adalah figur ideal seorang lelaki. Panji adalah tokoh teladan yang menjadi penghubung rakyat, raja, dan dewa, serta pengikat tali kehidupan antara makhluk dan khaliknya dalam jagat raya. Penampilannya yang menawan, sikapnya yang rendah hati, berkemauan teguh, memiliki harga diri yang tinggi, berani dan tak gentar menghadapi bahaya. Panji mencintai rakyatnya, selalu adil, jujur, saleh, sabar, dan bukan pendendam. Pada wujud lahiriah, dia bagaikan dewa asmara, berwajah rupawan, menawan hati siapa saja yang memandangnya, dan tak ada yang dapat menandinginya. Kesempurnaan wujud fisik membantu tugasnya dalam melawan kejahatan dan kelaliman, dengan berkali-kali melakukan peperangan yang selalu diakhiri dengan kemenangan. Panji adalah tokoh Raja Agung, pelindung rakyatnya, memerintah dengan murah hati, menjunjung tinggi dan mengembalikan kebesaran serta kejayaan negeri-negeri yang ditaklukkannya, menciptakan suasana teduh semesta. Semenjak menjadi putra mahkota, ia selalu dapat menampilkan diri sebagai tokoh satria utama yang bijaksana dan adil, serta membawa rakyatnya kepada kehidupan makmur dan aman. Sikap keagungannya menunjukkan bahwa dia hidup mengikuti norma-norma agama, dituntun oleh kepercayaan dan kepatuhannya kepada dewa. Sosok Panji yang sangat ideal seperti itu ternyata masih tidak cukup. Panji juga dilukiskan sebagai seniman serba bisa. Panji digambarkan sebagai pribadi yang gemar dan piawai dalam berolah seni. Panji diceritakan sebagai pemain musik, penari, pemain drama, sendratari, dan menulis puisi. Panji juga dikisahkan sebagai dalang yang handal. Panji adalah juga pengembang kebudayaan dan sebagai pelindung atau maisenas. Tokoh Panji itu sedemikian rupa sempurnanya sehingga disamakan dengan tokoh Arjuna dalam pewayangan. Idealisasi terhadap Arjuna inilah yang kemudian juga menjadi tradisi masyarakat Jawa untuk mengharapkan anak lelakinya kelak menyamai ketampanan dan sifat-sifat hero-nya seperti Arjuna. Hal ini dilakukan dengan cara melukiskan wajah Arjuna dan Sembadra atau Kamajaya dan Dewi Ratih, para cengkir buah kelapa muda, dalam prosesi tingkepan atau ritual memperingati usia kandungan 7 bulan. Pertanyaannya, mengapa idealisasi dalam ritual tingkepan itu tidak dikatakan agar anak lelaki memiliki wajah dan sifat seperti Panji Asmorobangun dan perempuan seperti Dewi Sekartaji? Apakah masyarakat Jawa, apalagi Jawa Timur, tidak mengenal cerita Panji? Atau bisa jadi karena popularitas Arjuna Sembadra memang dianggap jauh di atas sosok Panji dan Sekartaji? Dari serangkaian deskripsi itu, maka sangatlah wajar kalau seorang raja ingin memiliki semua sifat dan kemampuan sebagaimana dipunyai tokoh Panji tersebut.
Atau gambaran seperti itulah yang kemudian dilekatkan pada seorang raja yang diduga merupakan personifikasi sosok Panji sebagaimana yang kemudian dikenal dalam dongeng. Demikianlah sedikit gambaran singkat tentang karakter ideal Raden Panji sebagai lelaki sejati, sebagaimana yang saya tulis dalam buku Memahami Budaya Panji. Cukup sekian edisi kali ini, sampai berjumpa dalam edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji.